Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, jujur aja saya lagi excited banget nih hari ini karena kita bakal membedah sebuah pergeseran yang bisa dibilang masif banget di dunia keuangan. Dalam sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal melihat gimana aset-aset aman tradisional yang selama ratusan tahun jadi tempat berlindung para investor sekarang lagi berevolusi secara radikal lewat teknologi blockchain. Dan tenang aja, kita nggak cuma bakal ngomongin teori yang awang-awang. Kita bakal bedah data pasar terbaru dan riset dari berbagai institusi global buat benar-benar paham fenomena yang namanya tokenisasi aset dunia nyata atau real world assets. Jadi siap-siap ya, karena cara kita menyimpan dan memindahkan kekayaan ini benar-benar lagi berubah di depan mata kita sendiri. Oke, biar nggak muter-muter, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep the flight to quality. Terus, kita lihat kebangkitan aset tertokenisasi, dilanjut sama evolusi emas. Habis itu kita bakal membongkar mitos likuiditas dan ditutup dengan gimana sih kita meregulasi masa depan blockchain ini. Kita bakal cover semua poin ini supaya Anda dapat gambaran utuhnya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. The flight to quality atau penerbangan menuju kualitas. Sebelum kita nyentuh soal teknologinya, kita harus paham dulu nih dasar psikologi dan makroekonomi yang jadi mesin penggeraknya. Pernah kepikiran nggak sih pas pasar lagi bener-bener panik, uang triliunan dolar itu larinya kemana? Bayangin pas pasar saham tiba-tiba anjlok parah, atau pas tensi geopolitik lagi memanas. Investor-investor raksasa ini nggak mungkin kan narik uang tunai terus disimpan di bawah kasur. Pasti ada satu tempat berlindung yang mereka tuju. Nah, di dunia keuangan, insting bertahan hidup ini tuh disebut flight to quality. Ini gila sih gimana ketakutan itu bisa benar-benar mendikte pergerakan pasar. Kalau kita lihat sejarah, kayak pas krisis subprime mortgage tahun 2008, atau pas awal pandemi kemarin, ada pergeseran portofolio yang luar biasa masif. Para investor yang lagi panik ini atau yang lagi ngadepin ketidakpastian yang resikonya nggak bisa dihitung, mereka bakal dengan agresif. Saking agresifnya, mereka langsung ngejual aset-aset beresiko tinggi. Terus uangnya dipindal kemana? Ya ke aset yang sangat liquid dan dijamin negara, kayak obligasi pemerintah AS, atau ke aset keras kayak emas. Intinya mereka cari aman. Lanjut ke bagian kedua, kebangkitan aset tertokenisasi. Ini dia nih bagian yang mulai seru, karena kita lagi melihat transisi dari brankas fisik ke era digital. Sekarang kita udah masuk ke babak baru yang namanya Real World Asset Tokenization. Sederhananya, ini tuh proses mindahin aset-aset aman tadi ke atas rel blockchain. Pertanyaannya, kenapa sih harus sekarang? Kenapa repot-repot? Gini, ekosistem DeFi atau keuangan terdesentralisasi saat ini tuh butuh banget yang namanya yield atau imbal hasil yang stabil. Mereka udah mulai capek sama token-token spekulatif yang harganya bisa terbang hari ini terus nyungsep besok tanpa alasan yang jelas. Nah, dengan ngetokenisasi surat utang negara, kredit swasta, komoditas kayak emas, sampai saham tradisional, kita tuh ibaratnya bawa stabilitas dari dunia nyata masuk ke infrastruktur digital yang super efisien. Jadi, Anda dapat amannya aset tradisional tapi dengan kecepatan internet. Keren banget kan? Coba perhatiin alur yang satu ini. Di sistem keuangan tradisional yang kita pakai sekarang, kalau Anda mau nyelesain transaksi sekuritas, itu rantainya panjang banget. Ada broker, lembaga clearing, bank kustodian, dan itu semua makan waktu berhari-hari. Tapi begitu kita pakai DLT atau teknologi buku besar terdistribusi, semuanya jadi simple banget. Sistem di platform DLT ini bisa langsung mencocokkan pembeli dan penjual, ngecek asetnya ada atau enggak, dan langsung nyelesain transaksinya detik itu juga. Jadi perpindahan aset dan pembayarannya terjadi di waktu yang bersamaan. Bayangin kayak Anda ngirim pesan WhatsApp, tapi yang dikirim aset bernilai miliaran dolar. Nggak ada lagi tuh nunggu berhari-hari cuma buat clearing, otomatis resiko pihak ketiganya juga kepotong drastis. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, evolusi emas. Biar konsep teknis tadi lebih membumi, mari kita pakai contoh aset safe haven paling tua di dunia. Kita bandingin ya, kalau Anda pegang emas fisik, kontrolnya emang di tangan Anda 100%. Tapi likuiditasnya rendah banget. Anda mesti ke toko emas, antri, dan cuma bisa pas jam kerja. Belum lagi biaya nyimpennya di brankas itu lumayan mahal. Terus muncullah emas digital di aplikasi. Ini praktis sih, biaya simpannya juga kecil. Tapi masalahnya, Anda nggak benar-benar megang emasnya. Ada pihak ketiga di situ. Dan kalau perusahaannya bangkrut, uang Anda bisa ikut raib. Nah, tokenized gold kayak PAXJ atau XAUT ini ngasih jalan tengah yang sempurna. Dia di backup 1:1 sama emas fisik asli di brankas terakreditasi, tapi bentuknya token di blockchain. Artinya apa? Anda pegang kontrol penuh lewat private key Anda, nggak bergantung sama pihak ketiga, dan Anda bisa jual beli cara instan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu ke seluruh dunia.
Mind-blowing kan? Nah, ini dia nih game changernya, khususnya buat investor di Indonesia. Urusan pajak, ini krusial banget. Kalau Anda cuan dari emas fisik atau digital biasa, siap-siap aja, itu bisa kena pajak penghasilan progresif. Kalau kebetulan penghasilan Anda tinggi, pajaknya bisa nyedot sampai 35% dari keuntungan Anda. Gede banget kan? Tapi karena tokenized gold ini secara hukum masuknya ke aset kripto, dia cuma kena pajak final kripto yang nominalnya kecil banget, cuma 0,21% totalnya. Bayangin perbedaannya. Ini bukan cuma soal seberapa gede return kotor yang Anda dapat, tapi seberapa banyak kekayaan yang berhasil Anda bawa pulang. Memilih struktur aset yang tepat bisa ngasih keuntungan yang legal dan pastinya sangat-sangat menguntungkan. Tahan dulu antusiasmenya, kita masuk ke bagian keempat. Membongkar mitos likuiditas. Sampai sini kedengarannya sempurna banget kan? Tapi kita butuh cek realitas sedikit. Saya suka banget sama kutipan ini. Mentokenisasi sesuatu yang tidak liquid tidak akan dengan cara ajaib menjadikannya aset yang liquid. Ini diomongin langsung sama Direktur Ondo Finance. Intinya, dia mau ngingetin kita semua kalau teknologi blockchain itu bukan tongkat sihir. Taruh sebuah aset di blockchain emang bikin mindahinnya jadi gampang, tapi itu nggak bakal tiba-tiba nyiptain pembeli dari udara kosong. Gini logikanya. Kita harus bisa misahin mana hype teknologi, mana hukum ekonomi pasar yang asli. Aset-aset kayak surat utang negara atau stablecoin itu gampang banget liquid karena emang pasarnya gede, permintaannya selalu ada. Tapi coba deh Anda tokenisasi rumah atau portofolio utang swasta. Walaupun udah on-chain, aset-aset ini secara historis emang susah dijual cepat. Jadi blockchain itu memecahkan masalah birokrasi dan transparansinya, bukan masalah kurangnya pembeli buat aset yang dari sananya emang lambat laku. Jangan sampai salah kaprah di sini. Oke, kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima, meregulasi masa depan blockchain. Kalau tadi dibilang ini bukan sihir, pertanyaannya apakah pemain besar tradisional benar-benar mulai pakai ini? 3,75 kilogram. Kelihatannya kayak angka acak ya, tapi ini penting banget. Ini adalah volume uji coba tokenisasi emas yang udah sukses difasilitasi langsung di bawah pengawasan OJK di Indonesia. Ini bukti nyata loh kalau inovasi ini nggak cuma jadi wacana di internet. Regulator lokal kita tuh benar-benar turun tangan, berpartisipasi dan nguji coba infrastruktur ini di pasar dunia nyata. Kalau tadi di level lokal, coba kita zoom out ke level global. 6 triliun dolar. Luar biasa kan angkanya? Itu adalah nilai dari aset dunia nyata yang udah berhasil ditokenisasi dan berjalan di atas Canton Network. Buat yang belum tahu, ini tuh jaringan blockchain yang di-backing langsung sama raksasa-raksasa Wall Street kayak JP Morgan, HSBC, sampai Visa. Jadi ya, institusi keuangan raksasa udah mulai pakai DLT buat proses settlement harian mereka. Ini bukan lagi proyek coba-coba. Kalau kita perhatiin timeline-nya, polanya tuh jelas banget. Regulator di seluruh dunia itu nggak lagi ngelawan arus teknologinya. Mereka justru lagi ngerangkul dan ngintegrasiin sistem ini. Dari uji coba lokal OJK tadi, kita bergerak ke adopsi hukum yang lebih masif. Di Amerika Serikat, rancangan Undang-Undang Clarity Act yang tujuannya ngasih kepastian hukum buat aset digital itu pelan-pelan mulai lolos di Komite Senat. Kedepannya, ini bakal jadi karpet merah buat Wall Street untuk masuk ke DLT secara penuh dan aman. Dan buat mastiin ini semua aman, institusi raksasa global juga udah mulai bikin rules of the game-nya. Asosiasi Layanan Sekuritas Internasional udah ngeluarin rekomendasi kritis supaya adopsi ini bisa massal tanpa bikin krisis baru. Mereka sadar penyelesaian instan di atas ledger itu super canggih, tapi transaksinya wajib banget pakai mekanisme delivery versus payment. Maksudnya apa? Sederhananya ada uang, ada barang. Aset cuma bisa pindah tangan kalau pembayarannya udah tervalidasi di detik yang sama. Terus kalau bayarnya pakai stablecoin, mereka juga ngewajibin audit yang ketat buat mastiin aset penjamin di belakangnya itu beneran ada. Jadi sistem ini lagi dipoles habis-habisan, biar bisa seaman dan sekokoh bank tradisional. Jadi, sebagai penutup bedah materi kita kali ini, ada satu hal penting yang harus kita renungkan. Fenomena flight to quality, insting lari ke aset aman saat krisis, sekarang udah nggak cuma tentang berebut emas fisik atau surat utang kertas. Relnya sekarang udah pindah ke dunia digital. Dengan regulasi yang makin jelas, keunggulan pajak yang super efisien, dan pemain institusi yang udah mulai all in, revolusi aset dunia nyata yang ditokenisasi ini bukan lagi impian, tapi udah di depan mata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sistem keuangan kita bakal tertokenisasi, tapi seberapa siap Anda memposisikan portofolio Anda untuk menyambut masa depan ini. Terima kasih banyak udah stay tune di sesi kita kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Teruslah belajar.